Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ini tuh aku mau unboxing belanjaan ya, belanjaan harian. Di sini tuh aku belanjanya itu di tukang keliling aja, enggak belanja di pasar. Di sini tuh aku ada belanja tempe. Tempe itu harganya 6.000 ya, dan itu tomat itu 2.000. Dan itu untuk wortelnya juga aku tadi beli 2.000 aja. Terus ini aku juga ada beli cueka daun ya. Cueka daunnya itu 15.000 ya, itu 15.000 dapat 3 gitu. Dan ini ada wortel dan juga minyak ya. Kalau untuk wortelnya itu tadi aku belinya dari warung, dan itu juga aku ada beli minyak. Kalau untuk wortelnya kata aku tadi aku belinya cuma 2.000 aja ya. Dan itu untuk minyak harganya 6.000. Di sini aku beli minyaknya itu seperempat aja. Dan ini juga aku ada beli sabun. Terus ada beli masako juga ya. Di sini aku beli masakonya itu cuman 2 aja. Dan ini untuk sabunnya aku beli satu aja yang besar. Itu harganya harga sabunnya itu 5.500 ya. Soalnya di sini tuh aku belinya itu dari warung. Dan ini juga aku ada beli cemilan untuk anak aku. Di sini tuh anak aku pengen jajan, jadi di sini tuh aku beli deh satu buat anak aku. Tapi dari juga di warung anak aku tuh udah jajan terus ya. Ya biasa kalau di warungnya itu nggak aku record, soalnya rada ribet juga lah kalau nge-record di warung. Agak malu juga sama tetangga-tetangga gitu pada diliatin kalau aku nge-record. Jadi ya udahlah, kalau di warung enggak, jarang-jarang aku record kayak gitu. Tapi kalau warungnya sepi baru deh aku record. Kalau warungnya ramai ya enggak aku record. BTW di sini tuh aku belanjanya itu maksudnya di sini tuh videonya itu sudah lama ya. Ini tuh video waktu masih bulan Ramadan. Dan ini videonya itu aku recordnya itu sekitar jam 11-an ya. Soalnya kan kalau sekitar jam segituan mah yang dagang itu udah pada ada. Kalau pagi mah belum ada. Soalnya kan kalau bulan puasa mah warung atau yang jualan itu jualannya itu suka agak siangan gitu ya. Jadi di sini tuh aku recordnya itu sekitar jam 11-an lebih ya. Singkat cerita, ini tuh jam setengah 4-an lebih gitu ya. Di sini tuh aku mau masak biasa untuk menu buka puasa gitu. Di sini tuh aku mau mulai masak. Ya emang biasanya itu aku kalau masak sekitar jam segituan ya, sekitar jam setengah 4-an lebih gitu. Dan di sini tuh aku mau masak maksudnya di sini tuh aku mau nyiapin bumbunya dulu ya. Di sini tuh aku mau masak cuek tadi ya, cuek kadaung tadi. Dan di sini juga aku mau bikin sambal dan juga mau bikin bakwan sayur. Di sini tuh aku mau ngupas dulu si bawangnya. Dan ini tuh si bawangnya udah aku kupas aja, langsung aja di sini aku cuci si bawangnya. Dan di sini tuh aku mau siapin bumbu-bumbu yang lainnya seperti kemiri, terus itu juga ada ketumbar, dan itu ada maksudnya ada daun jeruk juga ya. Di sini tuh aku pakein daun jeruk, dan juga di sini aku pakein cabai rawit sedikit ya, soalnya biar ada anget-angetnya gitu. Kenapa cabai rawitnya itu aku pakainya sedikit? Soalnya di sini juga kan anak aku makannya sama cuek ini ya. Kalau anak aku makan sama cuek kadaung ini, kalau dibumbuin kayak gini tuh suka agak lahap gitu makannya, jadi maksudnya aku pakainya itu sedikit aja. Kalau kebanyakan mah kasihan juga sama anak akunya. Dan ini aku udah selesai aja yang nyiapin bumbunya. Di sini tuh bumbunya itu mau aku blender, dan ini tuh udah aku masukin ke dalam wadah blendernya, dan mau aku blender dulu di ruangan sebelah ya. Di bekas warung maksudnya. Dan singkat cerita, ini tuh aku udah selesai aja yang ngeblender bumbunya. Langsung aja di sini tuh aku tuangin si bumbunya ke wadah dulu, soalnya biar mudah aja nanti waktu mau ngegorengnya. Kan kalau nuanginnya itu dari tempat blendernya langsung itu susah juga ya tuh kan. Harus diambilnya itu kan pakai sendok, jadi takut kena tangan juga. Jadi milih ini aja deh, tuangin ke wadah dulu, nanti baru deh waktu pas masaknya itu tinggal cemplungin aja, nggak takut kena tangan juga. Nggak takut si tangannya itu kena wajahnya juga.
Dan ini juga aku langsung ya taruhin lagi si bumbu-bumbunya itu ke dalam kulkas. Lalu di sini tuh aku mau lanjut potong-potongin dulu si cuek daunnya. Di sini tuh aku masaknya tuh ditemenin sama suami sama anak juga ya. Dan suami aku tuh lagi ngemus. Jadi kalau nggak didubbing kayak gini tuh takutnya kena hak cipta gitu. Jadi kepaksa dan di sini tuh aku harus nyerocos ngomong kayak gini terus. Dan ini kembali lagi ke video. Ini tuh potongin si cuek kadangnya itu udah selesai aja lah ya, langsung aja di sini tuh aku masukin ke dalam gitu ya, ke dalam piring. Maksudnya aku pindahin ke dalam piring. Di sini tuh cuek kadangnya mau aku goreng dulu. Setelah digoreng baru deh nanti aku kasih bumbu ya si cueknya. Kenapa si cueknya itu digoreng dulu? Karena menurut aku mah ya, kalau nggak digoreng mah si anyirnya itu kecium banget gitu ya. Kalau udah digoreng mah nggak anyir gitu ya, nggak bau anyir gitu kalau digoreng dulu mah. Jadi ya emang kayak gini aku mah, kalau kalau masak cuek daun itu kalau mau dibumbuin si cueknya itu harus digoreng dulu. Dan ini tuh aku dubbingnya itu sekitar jam sore ya, jam setengah 6-an gitu lebih. Dan ini tuh ada, dan mohon maaf ya, di sini tuh bukan hanya suara aku yang masuk, tapi di sini tuh ada suara kambing juga yang masuk ke dalam dubbing ini. Soalnya di sini tuh kambingnya belum aku kasih makan karena suami aku juga lagi milir ya, ikut milir ke Jakarta sama bapak. Jadi tugas ngasih makan kambing itu ya aku. Tapi sekarang si kambingnya belum aku kasih makan ya, soalnya di sini tuh aku mau dubbing dulu. Jadi mohon maaf ya apabila suara kambingnya itu masuk ke dalam dubbingnya ini. Dan ini juga ada suara anak-anak ya. Ya biasa di sini tuh ada anak aku, terus ada keponakan. Jadi dia tuh lagi pada main. Jadi suaranya itu masuk juga gitu ke dalam dubbingan ini. Jadi mohon maaf banget ya. Mudah-mudahan kalian juga nggak terganggu gitu sama suara-suara yang lainnya. Dan ini tuh si cuenya tuh udah aku goreng aja ya. Terus si cuenya itu aku tutup pakai penutup gitu. Soalnya kalau nggak ditutup kan, kalau ngegoreng cuek itu suka beletak-beletuk gitu. Aku paling takut tuh kalau goreng-goreng suka beletak-beletuk kayak gitu. Jadi ya si itunya tuh aku tutup sambil nunggu si cuek kadaungnya itu mateng. Di sini tuh aku nyambi dulu ya, nyambi cuci piring supaya nanti piringnya itu nggak numpuk gitu, nggak terlalu numpuk. Karena kalau udah numpuk mah ya jadi makin malas aja gitu cuci piring. Ya supaya nanti kalau udah masak itu biar rapih aja gitu, si cuciannya itu nggak banyak. Jadi dapur juga rapih ya kalau nggak ada cucian mah. Dekat urut kanele. Urut kanele. Alhamdulillah cuci piringnya itu udah selesai aja ya. Di sini tuh aku mau langsung balikin si cueknya itu. Di sini tuh aku balikinnya itu sambil ketakutan gitu ya. Aku matiin dulu si kompornya, terus aku balikin. Terus aku cetrekin lagi deh nanti. Soalnya takut kalau nggak dimatiin dulu masih kompornya, takut kena cipratan minyak.
Sesudah wajannya itu ditutup lagi, dan terus aku cetrakin lagi si kompornya. Di sini tuh aku lanjut itu ya, nyuciin tomat. Dan di sini soalnya di sini juga aku mau bikin sambal goreng seperti biasa. Di sini mah aku selalu bikin sambal goreng. Tapi si tomatnya itu aku taruh dulu ke dalam kulkas ya. Di sini tuh aku nggak langsung bikin sambal, soalnya di sini tuh aku mau ngurusin si cuek kadaungnya dulu. Dan ini alhamdulillah ya, si cuek kadaungnya itu udah matang aja, dan langsung aja mau aku angkat, terus aku mau aku taruh ke dalam mangkuk. Sesudah si cuanya itu masuk semua ke dalam mangkuk, di sini tuh aku mau langsung jebrusin si bumbu yang tadi aku blender itu ya. Di sini tuh aku mau langsung masak si cueknya. Sambil nunggu si bumbunya itu matang, di sini tuh aku mau cuci piringnya, nyicil aja cuci piringnya itu. Mau nyuci tutup yang tadi bekas nutup si cueknya itu, biar nanti itu pas beres masaknya semua cucian juga beres. Sama. Tata kira sebetulnya. Dan sedang asik-asiknya cuci piring, ini ada acara si wastafel, si air wastafelnya itu habis aja. Ya udahlah, di sini atau aku ambil air di dalam kamar mandi aja. Alhamdulillah cuci tutupnya itu udah selesai aja. Langsung aja di sini tuh aku mau riksa ini si bumbu, dan alhamdulillah si bumbunya itu udah matang ya. Langsung aja di sini aku kasih air si bumbunya itu biar nggak tutung. Sesudah dikasih air, terus aku ngasering sebentar, langsung aja di sini tuh aku kasih si masako ya, si penyedap rasa. Di sini tuh aku kasih masako aja. Di sini tuh aku kasih masako rasa ayam. Nggak lupa juga di sini tuh aku kasih gula. Soalnya di sini tuh aku kalau masak emang suka itu ya, suka pakai gula pasir sedikit gitu biar enak aja. Kalau numis apa masak apa itu si gula pasir itu nggak pernah ketinggalan. Terkecuali aku masak si cecim ya. Kalau masak cecim mah di sini tuh aku nggak pernah pakai gula ya. Dan ini penampakan si cuek kadaungnya. Di sini tuh si cueknya itu udah mendidih aja ya. Tinggal aku nunggu airnya sedikit menyusut aja. Sambil nunggu airnya sedikit menyusut, di sini tuh aku nyambi itu ya, nyuci piring. Ya ampun, ini nyuci piring nggak selesai. Ada lagi. Apalagi di sini tuh aku ada bocil ya. Si bocil itu suka ngambilin piring-piring dari lemari itu. Kalau si lemarinya terbuka ya suka diambil terus dipakai itu ya, dipakai mainan ya. Auto si piring atau perabotannya itu harus aku cuci lagi, soalnya kan kotor juga kalau udah dimainin mah. Tapi kalau untuk perabotan yang aku cuci ini bukan bekas mainan anak aku ya, tapi ini tuh bekas si anak aku makan. Soalnya di sini tuh aku masak dan kedua anak aku tuh lagi makannya tuh tadi sama mie ya. Tapi pas tadi masak mie-nya itu nggak aku record. Dan di sini juga wastafelnya itu udah itu ya, udah nyala lagi airnya, soalnya si sanyonya itu udah aku cetrakin tadi. Dan singkat cerita, ini alhamdulillah si cuenya itu udah matang aja ya. Langsung aja di sini tuh aku masukin ke dalam mangkuk. Dan lanjut di sini tuh aku mau goreng itu ya, apa namanya, tempe. Si tempenya itu mau aku teriguin, dan di sini tuh aku mau siapin adonan terigunya dulu ya.
Dan di sini bikin adonan terigunya itu udah selesai aja. Langsung di sini tuh aku mau potong-potong si tempenya dulu. Sesudah motongin tempenya itu selesai, di situ aku mau siapin wajan, lalu aku kucurin minyak dan aku cetrekin si gasnya. Lalu aku diamkan dulu si minyaknya itu sampai si minyaknya itu panas dulu ya. Nanti kalau sesudah panas baru deh aku cemplungin si tempenya. Dan alhamdulillah ini minyaknya itu udah panas aja ya. Langsung aja di sini tuh aku cemplungin si tempenya. Sambil nunggu si tempenya itu matang, di sini tuh aku mau lanjut nyiapin itu ya sambal. Soalnya di sini tuh aku mau bikin sambal goreng. Dan gak pakai nunggu si tempenya itu matang dulu ya. Di sini tuh aku mau langsung aja bikin sambal gorengnya. Soalnya kan di sini tuh aku pakai kompornya itu yang 2 tungku. Jadi bisa masaknya itu di sebelah tempenya. Jadi masaknya itu bisa lebih cepat juga ya. Yang ini matang, yang itu juga matang kayak gitu. Kalau si kompornya itu digunakan dua-duanya. Di sini juga aku masaknya itu bolak-balik ke gorengan tempe, ke gorengan sambal kayak gitu. Jadi di sini tuh aku masaknya itu sambil bolak-balik ya. Alhamdulillah di sini tuh tempenya itu udah matang aja ya. Di sini tuh angkat si tempenya. Di sini tuh aku goreng tempenya itu emang nggak banyak, cuman 1 kali penggorengan aja. Sesudah goreng tempenya itu matang, di sini tuh aku mau lanjut itu ya narusin nyambel. Di sini tuh si cabenya itu aku orak-arik. Biasa di sini tuh aku orak-arik gitu sambil jauh-jauh gitu, soalnya takut kena cipratan minyak juga. Dan alhamdulillah di sini tuh si cabai rawit sama si
bawang merahnya tuh udah matang aja ya, sama tomatnya udah matang aja. Langsung aja di sini tuh aku angkat dan aku mau kasih bumbu perbumbuannya dulu, lalu aku ulek-ulek si sambalnya sampai si sambalnya itu halus. Sesudah bikin sambal di sini tuh aku mau lanjut bikin itu ya, bikin agar. Soalnya di sini tuh anak aku ngerengek terus pengen dibikin agar. Jadi di sini tuh aku bikinin aja si agarnya. Sambil nunggu airnya mendidih, di sini tuh aku lap-lap dulu ininya ya, mejanya sama kompornya. Alhamdulillah airnya udah mendidih, langsung aja aku matikan kompornya dan aku diamkan dulu selama 5 menitan. Langsung aja setelah itu aku kasih itunya ya, taburin si apa sih namanya itu, yang bikin si agarnya itu ngebelegeder jadi agar gitu ya, aku nggak tahu itu namanya apa. Dan di situ aku taburin aja. Sesudah itu langsung aja di sini tuh aku cetak si agarnya. Alhamdulillah bikin agarnya itu udah selesai aja. Di sini langsung aja aku cuci si panci bekas bikin agarnya tadi itu ya, dan ini juga aku cuci si katel bekas aku tadi nyambel. Di sini tuh aku langsung aja cuci semua perabotan kotornya supaya nggak ada perabotan yang kotor menumpuk di wastafel ini ya. Dan alhamdulillah semua menu untuk buka puasanya itu udah selesai aja ya. Di sini tuh aku udah beresan dan ini juga udah mau di penghujung video. Mungkin segini dulu video aku hari ini. Terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku aku yang kurang berkenan untuk bunda-bunda semua, mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye. Di rumah sendal neneknya.